Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rofi Hasanah dari MBS 5I. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Selanjutnya, 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Apa sih keputusan terprogram atau terstruktur? Keputusan terprogram atau terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya yaitu keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan ini adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya yaitu keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih dan keputusan alokasi dana promosi dan keputusan rekrutmen pegawai. Yang terakhir adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan ini adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya yaitu keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen sains. Manajemen sains merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Seperti yang tersirat dalam definisi ini, manajemen sains mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau telah diadaptasi dari disiplin ilmu lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Sedangkan manajemen sains menurut Guess and View adalah aplikasi dari metode atau prinsip ilmiah untuk keputusan manajemen dan penggunaan metode kuantitatif dalam penyelesaian masalah manajemen dan keputusan organisasional. Selanjutnya, teknik manajemen sains. 1. Program linier. Di dalam program linier terdapat 1. Model pemrograman linier, 2. Analisis grafis, 3. Analisis sensitivitas, 4. Transportasi, transshipment dan penugasan, 5. Pemrograman linier bilangan bulat, dan ke-6. Tujuan pemrograman. Yang kedua ada teknik probabilitas. Di dalam teknik probabilitas terdapat 1. Probabilitas dan statis, dan yang kedua analisis keputusan. Yang ketiga ada teknik jaringan. Di dalam teknik jaringan terdapat 1. Aliran jaringan, 2. Manajemen proyek. Dan yang terakhir adalah teknik lainnya. Di dalam teknik lainnya terdapat 1. Analytical hierarki proses atau AHP, 2. Pemrograman nonlinear, 3. Simulasi, 4. Peramalan, dan yang terakhir inventaris. Selanjutnya, 5 langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan tahap awal di mana mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sistem. Perlu adanya pengamatan sistem secara terus-menerus dan dengan seksama agar masalah tersebut dapat diketahui pada saat terjadi atau dapat diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, definisi masalah. Setelah diketahui adanya suatu masalah, masalah tersebut harus dapat dijabarkan dengan singkat dan jelas, agar penyelesaian masalah pun dapat ditangani dengan cepat. Definisi masalah harus meliputi batasan-batasan masalah dan tingkatan, di mana masalah tersebut mempengaruhi unit organisasi lainnya. Yang ketiga, pembentukan model. Suatu model sains manajemen merupakan penyajian yang ringkas dari situasi masalah yang sedang berjalan. Penyajian dapat berupa grafik atau diagram, meskipun biasanya model sains manajemen mencakup suatu set hubungan matematis. Hubungan matematis ini menggunakan angka-angka dan simbol. Yang keempat ada solusi. Solusi juga berarti penyelesaian masalah yang sedang diamati.
Dalam penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan program linier seperti metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain. Terus stokastik, selanjutnya probabilitas, dan teknik jaringan lainnya. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi merupakan tahap akhir dari proses pemecahan masalah. Implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari model yang telah dikembangkan atau pemecahan dari masalah yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan. Jika model sains manajemen dan solusinya tidak diimplementasi, maka semua usaha dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangan model menjadi sia-sia. Selanjutnya, kegunaan manajemen sains. Tujuan utama dari kegunaan manajemen sains adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan model-model matematika. Tetapi, tidak semua teknik ilmu manajemen sama-sama berguna atau sama-sama digunakan oleh bisnis perusahaan dan organisasi lainnya. Teknik yang paling sering digunakan adalah pemrograman linier dan integer, simulasi, analisis jaringan, termasuk metode jalur kritis atau evaluasi proyek dan teknik peninjauan, pengendalian, persediaan, analisis keputusan, dan teori antrian, serta probabilitas dan statistik. Dan yang terakhir, contoh real management science dalam pengambilan keputusan. Contohnya yaitu pada restoran Taco Bell. Taco Bell merupakan restoran makanan cepat saji internasional dengan penjualan tahunan sebesar 4,6 miliar US dollar, mengoperasikan lebih dari 6.500 lokasi di seluruh dunia. Dalam bisnis makanan cepat saji, tujuan operasi secara umum Taco Bell adalah untuk menyediakan kualitas makanan, pelayanan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Pelayanan yang baik diukur dengan kecepatan, memiliki dampak terbesar pada pendapatan. Pada saat jam makan siang, yaitu jam 11 sampai jam 2, pada jam tersebut memberikan penghasilan 52% dari penjualan harian Taco Bell. Pada umumnya, memang sebagian besar restoran cepat saji memiliki antrian pelanggan yang menunggu selama pada jam ini, dan kecepatan pelayan menentukan kapasitas penjualan. Jika waktu pelayanan berkurang, kapasitas penjualan meningkat dan sebaliknya. Namun, karena kecepatan layanan meningkat, biaya tenaga kerja juga meningkat. Mengapa begitu? Karena sangat sedikit makanan dapat disiapkan terlebih dahulu dan inventarisasikan. Produk harus disiapkan saat dipesan, membuat persiapan makanan sangat melelahkan, intensif. Jadi, kecepatan pelayanan tergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Kemudian, restoran Taco Bell melakukan studi penelitian, yang mana semakin lama waktu tunggu yang dirasakan, semakin besar kemungkinan pelanggan meninggalkan restoran tanpa memesan. Kemudian, Taco Bell menentukan waktu tunggu rata-rata pelanggan hanya 3 menit yang sebelumnya 5 menit karena akan menghasilkan 2,5% dari pelanggan yang pergi. Dan untuk mencapai tujuan ini, perusahaan Taco Bell mengembangkan sistem manajemen tenaga kerja berbasis pada seperangkat model ilmu manajemen yang terintegrasi untuk meramalkan pelanggan lalu lintas untuk setiap interval 15 menit di siang hari dan untuk menjadwalkan karyawan sesuai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian, manajemen tenaga kerja ini menggunakan model peramalan untuk memprediksi transaksi pelanggan. Yang pertama, model simulasi untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan transaksi, dan yang kedua, model pemrograman integer untuk menjadwalkan karyawan dan meminimalkan penggajian. Dari tahun 1993 hingga 1997, sistem manajemen tenaga kerja menggunakan model ini menghemat Taco Bell lebih dari 53 juta US dollar.